Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita subuh atau pagi ini melanjutkan surat An-Nur ya, ayat 15 dan seterusnya. Tapi ada sesuatu yang habis sholat, sambil sholat juga jadi ini di dalam pikiran, maka saya pikir perlu saya sampaikan dulu. Kalau ada waktu kita lanjutkan ayat 15 dan seterusnya ya. Yang saya maksudkan itu ialah tentu kita tidak meragukan kualitas dan kapabilitas kita dalam beragama, dalam berkeyakinan ini. Dan saya yakin Al-Ikhlas dari dulu juga orang tahu ya, jamaahnya insyaallah jamaah yang istiqamah. Tapi gini, ya namanya ikhtiar dan ijtihad itu tetap perlu dimaksimalkan dalam rangka kebaikan kita bersama ya. Sekali lagi saya tidak meragukan kualitas keyakinan bapak-bapak semua, enggak dalam hal ini. Tapi saya berbicara dari aspek metodologi hukum dalam agama ini. Jadi karena kadang-kadang dari masalah tersebut lahirlah perbedaan yang membuat seseorang itu seolah-olah berbeda dari yang lain, meskipun pada dasarnya dua-duanya menjalankan syariat Islam. Mari kita contohkan. Antara Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan Umar bin Khattab. Ya, siapa yang meragukan kualitas iman dua sahabat ini? Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah sahabat yang menjadi sebab turunnya surah Al-Mujadilah ayat 22. Sedangkan Umar bin Khattab kita tahu, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar wa qalbihi wa farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran pada lisan dan hatinya Umar, dan Allah membedakan dengannya antara yang hak dari yang batil. Bayangkan, ucapan-ucapan Umar selalu dibenarkan oleh Al-Quran. Pendapat dan ikhtiar Umar bin Khattab radhiyallahu an selalu dibenarkan Al-Quran. Contoh, hijab. Fas'aluhunna min wara'i hijab, itu adalah ayat yang turun ketika Aisyah radhiyallahu anha mondar-mandir keluar masuk, lalu Umar berkata, apa tidak lebih baik ya ada hijab yang ini. Ini contoh ya. Contoh khamar. Berapa kali Umar dipanggil? 3 kali Umar dipanggil karena selalu turun ayat. Tapi ketika Umar dibacakan ayat belum puas, dia tetap berkata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya. Turun surah Al-Baqarah 219 ya.
Masih belum puas. Wadu ya Umar fakuri alai. Umar masih ngomong gini, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan safian. Turun surah An-Nisa ayat 43. Wadu ya Umar fakuri alai. Dibacakan kepada Umar, belum puas. Umar tetap ngomong, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan safian. Turun surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketika turun ayat ini, fahal antum muntahun, diakhiri dengan fahal antum muntahun, Umar berkata intahaina, intahaina. Bayangkan hebatnya Umar ini sampai Nabi menggelarinya Al-Faruq, sang pembeda. Ya. Siapa yang meragukan keyakinan Abu Ubaidah Al-Jarrah? Abu Ubaidah Al-Jarrah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Coba ya. Kamu tidak menemukan orang beriman kepada Allah dan yaumil akhir masih berkasih sayang dengan orang yang durhaka menentang Allah dan Rasulnya, meskipun ayahnya, meskipun saudaranya, meskipun familinya. Karena dalam perang Badar, Abu Ubaidah Al-Jarrah ketemu dengan ayahnya yang masih musyrik. Dia bertarung, dia penggal kepala ayahnya, dia bawa kepalanya ke depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pembesar orang musyrik. Turun surah ini, Al-Mujadilah ayat 22, yang mengakui kehebatan iman Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dua orang hebat ya, Umar dan Abu Ubaidah. Tapi mari kita melihat, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ketika terjadi wabah di Syam, Gubernur Syam Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang menjadi Khalifah Umar bin Khattab. Umar berkunjung ke Syam. Sampai di Syam, dapat informasi, sebelum masuk kota Syam, dapat informasi, ya Umar, ini ada wabah. Baru sebulan udah 20.000 orang meninggal. Ini bagaimana? Akhirnya Umar stop. Tidak langsung masuk. Lalu keluarlah Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan anaknya. Kenapa belum masuk? Ada wabah. Ini gimana nih? Kita lanjutkan apa pulang nih? Pulang ke Madinah. Padahal udah sampai di menjelang masuk kota Syam. Masuk apa enggak nih kita ini, kata Umar. Dia kumpulkan tokoh-tokoh senior dari orang-orang Mekah, Quraisy, minta pendapat. Terbagi dua. Ada yang mengatakan masuk, lanjut. Ada yang mengatakan pulang. Gak puas Umar. Dia kumpulkan senior muhajirin. Pendapat tetap terbagi dua. Lanjut, pendapat yang kedua, pulang. Dia kumpulkan senior Ansar. Pendapat tetap terbagi dua. Sekelompok lanjut, sekelompok pulang. Umar berpikir keras, ini gimana ini? Lanjut apa enggak? Lalu datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila terjadi peristiwa kayak begini, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Lalu kemudian diskusi lagi dengan Amr bin As. Dengan sumber-sumber dalil yang kuat tadi, lalu kemudian terus Umar berpikir dan dia putuskan, kita pulang. Nggak jadi masuk kota Syam. Datang Abu Ubaidah Al-Jarrah, hai Umar, kamu lari dari takdir Allah. Kata Umar, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kita nggak masuk, kita pulang. Kata Umar, hai Abu Ubaidah, ikut dengan kami. Kamu jangan tinggal di sini dalam keadaan seperti ini. Kata Abu Ubaidah, tidak. Tidak akan ada yang menimpa saya kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Masing-masing dengan dua pendapat. Umar pulang, Abu Ubaidah tetap. Akhirnya Abu Ubaidah kena wabah dan beliau gugur karena itu. Tidak lama kemudian anaknya juga kena dan anaknya juga wafat karena itu.
Gak lama kemudian keluarganya karena tidak mau meninggalkan Syam. Lihat dua orang sahabat hebat, berbeda pendapat dalam masalah takdir dan berbeda ijtihad menghadapi takdir. Sekarang mari kita lihat tentang maqasidus syariah al-islamiyah. Metodologinya ya syariat Islam. Profesor Dr. Ali Jarizah dalam bukunya Al-Hamish fi Fiqh Dakwah, dia katakan gini. Pertanyaan pertama, kenapa Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan karena 5 hal pokok. Dari 5 masalah pokok ini yang paling nomor 1 adalah jiwa manusia, hifzun nafs. Al-Quran diturunkan untuk menjaga jiwa manusia. Maksudnya apa? Artinya semua yang membahayakan jiwa manusia hukumnya haram dan mesti dihindari. Ya, hukumnya haram. Racun membahayakan, makanya haram. Jangankan itu lagi, sholat saja kata Nabi, ada kalajengking, ada ular lewat di depanmu, bunuh. Kamu sedang sholat. Uqtulul aswadain bis sholat. Kamu lagi menghadap Allah yang maha kuasa, yang nyuruh kamu menjalankan perintahnya ini. Apabila 2 jenis hewan ini di depanmu, kamu sedang sholat menghadap kepada Allah, bunuh dia. Lagi sholat, bunuh dia kata Nabi. Uqtulul aswadaini bis shalah. Bunuh 2 hewan yang hitam di dalam sholat. Al-hayyah wal aqrabah. Ular dan kalajengking. Lagi sholat. Kenapa? Padahal dia sudah menghadap yang maha kuasa. Karena 2 hewan tadi membahayakan jiwanya. Tidak ada orang sholat kalau dia udah mati. Tidak ada yang bisa menjalankan sunnah kalau dia sudah mati. Tidak ada yang menjalankan syariat Allah kalau dia udah mati. Justru manusia itu gimana supaya bisa hidup, dan ketika dia hidup dia bisa menjalankan syariat Allah. Jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan. Ini tidak sunnah, ini tidak ini. Ingat, tidak ada sunnah bagi orang yang sudah mati. Nanti ada yang bisa menjalankan sunnah kalau dia masih hidup. Maka tujuan pokok Al-Quran ialah menjaga jiwa manusia supaya bisa menjalankan syariat Allah. Tapi kalau dia sudah tidak ada, bagaimana dia menjalankan syariat Allah? Apa yang mau dijalankan? Dia sudah terbujur kaku. Maka setiap kita yang nomor 1 dari tujuan pokok diturunkannya Al-Quran adalah hifzun nafs, menjaga jiwa manusia. Dan ketika jiwa manusia itu eksis di muka bumi, insya Allah dengan sendirinya dia bisa menjalankan perintah Allah, dia bisa menjalankan sunnah Rasul, dia bisa menjalankan syariat Islam. Maka itu yang nomor 1. Lahirlah ceramah yang viral di medsos. Itu teman sekelas saya dulu ketika di Idat di Libya, ya, itu bahwa ini yang dikehendaki oleh Yahudi, dan berbagai pertanyaan muncul dalam forum ketika itu. Ini bagaimana Pak Ustaz menyelesaikan? Kok ini begini di lapangan, saya sekarang jadi ragu. Bukan begitu. Beliau ini saking cintanya kepada sunnah. Tapi ingat, tidak ada orang yang bisa menjalankan sunnah kalau dia sudah meninggal. Tapi orang bisa menjalankan sunnah ketika dia masih hidup. Oleh karena itu, usahakan dia hidup supaya dia bisa menjalankan sunnah. Ya, usahakan dia hidup
supaya bisa menjalankan sunnah Nabi. Jangan benturkan, itu enggak nyunnah. Tidak ada sunnah tanpa kehidupan. Ini perlu diingat baik-baik tentang masalah ini. Ini yang masukkan dengan skala prioritas. Iya, skala prioritas itu apa? Itulah tadi ijtihad antara Umar dengan Abu Ubaidah. Umar berpikir panjang. Sehingga lahirlah kata-kata, saya meninggalkan takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ijtihad Umar meninggalkan satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ijtihad Abu Ubaidah Al-Jarrah seperti itu. Sekarang siapa yang menjalankan syariat Islam? Setelah perpisahan ini, Umar. Karena dia masih hidup, bisa menjalankan syariat Islam, bisa menjalankan Quran, bisa menjalankan sunnah. Nah, itu skala prioritas. Jadi tidak, sekali lagi, saya sendiri tidak terlalu, saya termasuk orang yang paling terakhir menerima, mungkin paling terakhir menerima itu, karena kadang-kadang Pak Direktur itu, bikin jarak. Kalau dia nggak ada, saya rapetin. Nggak peduli. Saya termasuk yang melakukan itu. Tapi saya terus terang aja lama berpikir, ini hanyalah sebuah ikhtiar. Dan ikhtiar itu dalam bahasa agama adalah ijtihad. Ijtihad untuk bagaimana supaya manusia itu terselamatkan dari penyakit yang ada. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya nggak ingin menyampaikan hal ini, tapi saya juga ngeri kalau baca ya. Sekarang di Indonesia itu sudah ditemukan di Jogja dan Jawa Tengah jenis COVID yang 10 kali lipat lebih cepat penularannya daripada yang biasa. Sekarang sudah ditemukan. Itu sebabnya Jawa Tengah kadang-kadang melampaui DKI kecepatannya. Padahal dulu biasanya cuma 100, 200 dari sana. Sekarang udah angka ribuan juga, saking cepatnya. Ditemukan jenis itu, maka Bapak yang saya muliakan, terlepas dari itu semua, yang dari Inggris segala macam, memang mungkin belum sampai ke kita, tapi yang pasti di kita sendiri terjadi seperti itu. Oleh karena itu perlu hati-hati. Saya menyampaikan ini hanya sekali lagi, hanya mengharapkan kehati-hatian. Iya, kehati-hatian. Hati-hati ijtihad. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Siapa yang berijtihad dan dia benar ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Ajru ijtihadihi wa ajru sawabi. Dia dapat pahala karena dia berijtihad. Dia dapat pahala karena dia benar melakukan ijtihad. Ijtihadnya benar. Yang kedua, fa in akhta'a, kalaupun dia salah dalam berijtihad, falahu ajrun wahid. Dia tetap mendapat 1 pahala, ajru ijtihadi. Dia dapat pahala karena dia berijtihad. Meskipun salah. Sampai sebegitu Nabi menganjurkan kepada kita. Iya. Istri saya kemarin lagi di mobil dari Bekasi Timur ya, dari dekat Kerawang ya. Negur saya sebenarnya. Ini Abi ini sekarang kok malah tambah ini. Saya bilang, saya juga jadi bingung. Saya yang melarang orang, kok sekarang malah setiap subuh harus keluar ke sana kemari sampai sore seperti ini. Iya, saya melarang tapi kok bagaimana ya? Saya bilang. Akhirnya istri saya itu setiap ini di mobil itu disemprot semua disinfektan itu sama istri saya. Karena dia saking hati-hatinya. Bapak-bapak, orang yang sangat hati-hati saja. Agim itu orang yang sangat hati-hati. Salaman aja nggak semua orang disalamin. Langsung pakai, hand sanitizer, 2 disiapkan semua sama dia itu. Lihat,
Apa dia bilang? Menurut saya sudah sangat hati-hati. Tapi takdir berbicara lain. Akhirnya begitu. Itu. Hati-hati. Ya terlepas dari mereka yang punya mungkin, kita juga nggak tahu. Apa ada yang punya rencana lain? Tentu Allah yang punya kehendak. Tapi mungkin mereka ada yang punya rencana lain untuk melakukan ini. Saya melihat bahwa begitu banyaknya ustadz-ustadz pada terkapar sekarang. Ya, Ustadz Ali Jaber. Yang ikhlas-ikhlas ini jadi perlu kehati-hatian. Tapi ini kembali lagi kepada ijtihad Bapak semua. Saya hanya memberikan pandangan. Salah satu pandangan yang terlepas mau diterima apa tidak diterima itu kembali kepada keyakinan tadi, bahwa ini masalahnya ini faktor keyakinan. Jangan dipikir bahwa mudah merubah keyakinan orang dari wah seperti ini, saya yakin Allah tidak yakin, lalu kemudian itu tidak mudah. Saya tahu itu tidak mudah. Karena saya sendiri orang yang tidak mudah menerima membuat jarak itu. Ya. Saya termasuk orang yang susah banget. Saya tunduk itu bukan karena orang, karena saya sendiri merenung dan berpikir. Iya, merenung dan berpikir, gimana ya? Saya pelajari terus terang aja. Virus yang ada ini saya pelajari, oh begini. Saya berpikir, ya ini hanya sebuah ijtihad. Lalu kemudian saya melihat, jangankan kita, ulama-ulama besar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi semua melakukan yang sama. Pusat pendidikan Islam Al-Azhar semua melakukan hal yang sama. Lalu saya berpikir, saya gimana? Di tempat saya kalau saya bilang jangan, nurut. Tapi kalau ada Pak Direktur takut semua, jadi dibuat jarak lagi. Tapi kalau saya ada rapat sampai wakil direktur pun apa segala macam rapat lagi. Lama-lama saya ini sendiri, saya bilang ke Pak wakil direktur, udah dibuat jarak Pak demi kehati-hatian. Dibuat jarak nih? Iya, demi kehati-hatian. Akhirnya dia sendiri wakil direktur yang pasang itu semua masjid yang luasnya 33 kali 33. Dia sendiri yang pasang. Wow, semuanya. Dia yang beli dari uang pribadinya, dia pasang semua. Ketika saya bilang, udah Pak, ini. Itu sekali lagi saya termasuk orang susah nerima itu Pak. Iya. Dan saya yakin masjid ini adalah termasuk orang yang setipe dengan saya, yang susah nerima. Karena saya udah lama di masjid ini. Ya, saya jadi karakter yang saya pikir tidak hanya ini, dari ustadz-ustadz yang ada lama dengan ini, ya saya termasuk orang yang susah menerima. Dan pada akhirnya saya mengatakan, dibuat kehati-hatian. Dan itu pahala insya Allah. Salah pun dapat pahala, apalagi kalau benar. Ya, seperti itu. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tanggung kalau saya lanjutkan. Saya lanjutkan aja maqasid syariah oleh Ali Jariza tadi. Jadi itu tadi hifdzun nafs. Yang kedua, kata beliau itu adalah apa? Hifzul akal. Al-Qur'an diturunkan untuk menjaga akal sehat manusia. Itu sebabnya Al-Qur'an dengan segala syariatnya melarang semua yang dapat merusak akal pikiran kita. Contoh, apa yang dapat merusak? Khamar bisa merusak, menghilangkan akal sehat kita. Sekarang khamar itu apa? Yang memabukkan. Jadi kalau tidak memabukkan, bukan khamar. Ada lagi, khamar itu apa? Gampang aja, minuman keras. Saya bilang banyak di kulkas. Karena minuman yang keras itu adanya di kulkas. Ya. Khamar itu kerudung. Khamar itu kerudung perempuan. Awalnya dari situ, asal katanya. Sehingga bahasa hijab dalam Al-Quran itu ada 3. Kadang Al-Quran menggunakan kata khamar, kadang Al-Quran menggunakan kata jilbab, kadang Al-Quran menggunakan kata hijab.
Ya. Jadi khamar itu kerudung. Sesuatu yang digunakan untuk menutup kepala. Itulah khamar. Lalu kemudian khamar dikiaskan dengan apa saja, fungsi tadi menutup ya, apa saja yang dapat menutupi akal sehat manusia. Jadi khamar itu bukan minuman keras. Khamar itu ialah segala jenis benda yang dapat menutupi akal sehat manusia. Itu adalah khamar. Baik itu benda cair, benda padat, gas atau apapun jenisnya, namanya khamar. Karena dia dapat menutupi akal sehat. Karena kalau kita bilang nanti, itu ini minuman keras, terus ganja bagaimana? Meskipun sekarang di WHO ganja itu sudah dikeluarkan dari benda yang memabukkan ya. Orang Aceh jadi sayuran kok. Iya. Jadi itu sudah dikeluarkan. Bahkan di Amerika itu di kayak Mike Tyson, kebunnya apa? Kebun ganja. Ya, itu sudah dilegalkan. Ya. Jadi mulai dilakukan penelitian. Intinya apapun yang dapat merusak akal sehat kita itulah khamar. Maka manusia diharamkan mengkonsumsi, bukan meminum, mengkonsumsi apapun jenisnya yang dapat merusak akal sehat manusia, karena itulah khamar. Maka Al-Quran turun supaya akal sehat manusia itu tetap normal, waras. Ingat salah satu dosen ITB, ketika dia kuliah di Jepang, dia diajak oleh dosennya, guru besar di Jepang, setiap malam itu pergi, dosennya ini mau mabuk, suka mabuk. Jadi supirnya ini dosen ITB ini, supirnya. Tapi dosennya ini nggak pernah mabuk. Dosennya bingung. Saya heran melihat kamu, kenapa kok nggak pernah ikut dengan saya bersenang-senang seperti ini? Dia jelaskan bahwa agama saya melarang saya melakukan hal seperti ini. Pada akhirnya dosennya juga akan masuk Islam karena kagum melihat mahasiswanya yang tidak pernah ikut-ikutan mabuk kayak orang-orang Jepang itu. Nah itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, hifdzun nasal. Al-Quran diturunkan untuk menjaga keturunan manusia. Ya, kita ambil singkat-singkat. Apa itu? Nasal itu keturunan. Artinya semua anak mesti jelas nasabnya. Ini binnya kemana? Ini anak siapa? Ayahnya siapa? Ibunya siapa? Jadi mesti jelas nasab itu. Itu sebabnya Al-Quran mengharamkan segala jenis perzinahan dan semua yang dapat mengantar kepada perzinahan. Al-Quran mengharamkan. Mulai dari Al-Isra ayat 32, ya, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Lalu kemudian surah An-Nur ayat 31, ya, An-Nur 31. Perintah apa di sini? Perintah menutup aurat. Jadi jangan mendekati zina. Perintah pertama, tundukkan pandangan. Yang kedua, tutup aurat. Ya, tutup aurat dengan pakaian yang rapi. Lalu kemudian lahirlah syariat Islam tentang jilbab tadi. Maka istilah hijab dalam Quran ada 3. Khimar, jilbab, hijab. Oleh ulama banyak dijelaskan. Sederhananya, khimar itu kerudung. Jilbab itu apa? Jilbab itu ialah jilbab yang menutupi sampai kayak mukenah yang punya kita ya, kalau ibu-ibu itu. Ya, jilbabnya yang gede, bukan yang pakai jilbab segala rombar kemudian ujung-ujungnya lehernya juga kelihatan. Karena kenapa? Baru kemarin beli emas yang ini kira-kira gitu. Jadi pakai apa segala macam, jilbabnya yang ketat dililit kayak apa. Ada juga jilbab yang kelihatannya panjang luar biasa sampai ke bawah, tapi terbelah sini. Ada. Jadi jilbab yang dimaksudkan ialah menutup dari atas kepala sampai ke bawah itu. Sedangkan hijab itu lebih umum lagi.
bisa dimaknakan dengan pakaian yang lebih menutupi seluruh pakaian wanita, dan bisa bermakna alat yang dapat memisahkan antara yang mahram dan yang bukan mahram. Itu sederhananya seperti itu. Maka Bapak-bapak, kita lihat di dalam surah An-Nur kan, tidak mengapa bagi wanita itu meletakkan jilbabnya. Kenapa bisa demikian? Ulama mengatakan karena dalam syariat Islam pada dasarnya wanita itu memakai dua pakaian, ya, memakai dua pakaian. Ini kalau di rumah, maksudnya itu meletakkannya ketika dia di rumah. Karena jilbabnya itu adalah pakaian bajunya, baju yang luar ini yang dia buka ketika dia di rumah. Tapi di dalam masih ada baju lagi. Makanya Bapak, coba kalau berangkat haji atau umrah, perhatikan wanita-wanita Arab rata-rata pakai baju hitam ya, yang panjang ini ke bawah. Lalu kemudian itu di dalamnya Pak pakai celana jeans, pakai baju jeans. Tapi kita melihat dari luar, kok hitam begini ini semua? Iya, itulah jilbab. Pakaian luar yang oleh Al-Quran, ayat berapa? Saya lupa ayatnya, apa ayat 60, kalau nggak salah surah Nur. Oleh Al-Quran diizinkan bagi perempuan membukanya ketika dia di rumah. Itu. Jadi kita kembali pada tadi makasih syariah ini, bahwa hifdzun nasal, menjaga keturunan itu ialah segala sesuatu yang dapat mengantar kita ke dalam perbuatan zina, semua diharamkan oleh Allah. Mulai dari larangan mendekati. Qul lil mu'minina yaghuddu, ayat 30 ya surah Nur. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Ya. Lalu kemudian diperintahkan untuk menutup auratnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Ditutup rapat sedemikian rupa sehingga dia tidak dipandang dengan bebas oleh yang bukan mahram. Tidak hanya itu, pakaian pun yang dia pakai jangan sampai membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Ingat, kata Nabi, perempuan yang memakai pakaian terlalu ketat dan membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, al-inuhunna fa innahunna mal'una. Kutuk mereka. Mereka adalah wanita terkutuk. Makanya ada dua pakaian yang dicirikan untuk akhir zaman, yaitu yang transparan dan yang membentuk lekuk-lekuk tubuh itu. Na'udzubillah. Berikutnya, yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi Al-Quran turun untuk menjaga harta manusia supaya tidak ada yang korupsi, tidak ada yang mencuri. Tapi ingat, ada hak, ada kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Kewajiban orang kaya tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kata Nabi kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, "Hai Hudzaifah ibn al-Yaman, ambil zakat dari orang kaya, berikan kepada orang yang tidak mampu." Orang yang mampu mesti menunaikan zakat. Ketika mereka menunaikan zakat, diberikan kepada yang tidak mampu, lalu kemudian dengan cara itu insya Allah harta kamu aman, karena biasanya yang mencuri itu ialah mereka yang kekurangan. Tapi dunia sekarang terbalik. Yang kaya yang banyak nyuri. Iya, itulah dunia sekarang. Jadi, tunaikan kewajiban, ya, maka dia berhak mendapatkan keamanan dalam hartanya. Kewajibannya dia sudah keluarkan dalam bentuk zakat, maka dia mendapatkan keamanan, jaminan keamanan terhadap hartanya. Dan demikian, terlepas dari sistem ekonomi Islam bahwa ini diperuntukkan kepada orang yang tidak mampu dalam kas khusus negara, lalu kemudian inilah yang akan membina mereka sehingga mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang tidak mampu, dan seterusnya. Saya pikir terlalu jauh kalau kita masuk ke situ. Ini yang keempat. Dan yang kelima adalah hifzuddin. Al-Quran datang
untuk menjaga kemurnian akidah. Kemurnian akidah. Apapun yang terjadi, jangan pernah menduakan Allah. Suatu ketika gini, pagi-pagi begini, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi. Setelah itu Jibril pulang, tiba-tiba datang Abu Dzar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kelihatan girang banget, senang. Waalaikumsalam ya Abu Dzar. Sini kamu Abu Dzar, sini kata Nabi. Abu Dzar heran, kok Nabi? Kok begini amat pagi ini? Kok ceria banget hari ini? Kata Nabi, atani Jibril baru saja datang kepadaku, fabasyarani, dan dia menyampaikan berita gembira kepadaku, anna ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, malam yusyrik billahi syai'a, selama dia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Qultu, kata Abu Dzar, aku bertanya, wa in zana wa in sarik, ya Rasulullah, meskipun umatmu pernah berzina, pernah mencuri, dia berhak masuk surga? Qal, Nabi bersabda, wa in zana wa in sarik, meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri, tapi dia tidak mempersekutukan Allah, dia berhak masuk surga. Qultu, masih heran ya Abu Dzar, aku menanya lagi, wa in zana wa in sarik, meskipun pernah berzina, pernah mencuri, dia berhak masuk surga? Qal, wa in zana wa in sarik. Nabi bilang, meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri. Masih heran ya Abu Dzar. Qultu, nanya lagi, wa in zana wa in sarik, pertanyaannya sama. Qal, Nabi menjawab, wa in zana wa in sarik wa in syarimal khamar hatta ragama anfu Abi Dzar. Meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri, meskipun dia pernah minum khamar, sampai Abu Dzar binasa sekalipun, dia berhak masuk surga, selama dia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Baru Abu Dzar diem. Baru dia diam. Itulah agama. Hibdun, menjaga ad-din, akidah. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang bercerita kita, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku, Allah tusyriku billahi syai'a, jangan sama sekali kalian mempersekutukan Allah dengan apapun. Wa in kutiltum, meskipun kamu harus dibunuh. Wa in quti'antum, meskipun harus dipotong-potong. Wa in khuriktum, meskipun kamu harus dibakar hidup-hidup, jangan pernah mempersekutukan Allah dengan apapun. Itu wasiat Nabi. Meskipun dibunuh, dipotong-potong, dibakar hidup-hidup, jangan. Dan itu yang dicontohkan ulama salaf, itu dicontohkan oleh kisah-kisah Al-Quran. Mari kita lihat. Ayatnya saya yakin bahwa Bapak semua sudah hafal. Qutila ashabul ukhdud, ashabul ukhdud dibunuh. Ini kisahnya panjang, tapi kita ngambil yang kita butuhkan saja. Kita penggal ini ya, kisahnya. Bisa dilihat dalam tafsir Al-Qurtubi ketika menguraikan ayat ini. Ada sebuah kerajaan namanya Bani Najran. Bani Najran ini rajanya nggak punya anak. Maka dia memilih yang akan menjadi calon putra mahkota. Terpilihlah seorang calon putra mahkota. Lalu kemudian dia disuruh belajar ilmu sihir. Pada masa itu Bani Najran ini 40 tahun sebelum Nabi lahir, Nabi Muhammad SAW lahir, ya, di arah Yaman bagian selatan. Maka di situ ditunjuk dia belajar ilmu sihir. Ketika dia berangkat belajar ilmu sihir, dia mampir di sebuah gereja. Dia belajar Injil.
Pada akhirnya berjalan waktu di dalam istana sang remaja ini, di sana ada seorang penasehat raja yang sudah buta. Sama sang remaja diobatin, sembuh. Wah, seneng. Kata sang remaja, aku akan mengobati dirimu, tapi syaratnya kamu yakin bahwa Allah itu Esa. Dia mau sembuh. Dilihat oleh raja, wah senang, wah kamu siapa yang ngobatin mata kamu sampai sekarang sudah sembuh begini. Ada perjanjian, tidak boleh cerita kepada raja. Dia nggak mau ngomong, akhirnya disiksa. Ngomong bahwa yang mengobatin Gulam, putra mahkota itu. Ya, dipanggil putra mahkota. Wah senang, ilmu kamu sudah luar biasa. Tapi ditanya ilmunya itu dia nggak mau ungkap. Siapa yang ngajarin? Dia nggak mau bilang. Akhirnya disiksa juga. Nggak kuat disiksa, ngomong nama pendeta. Pendeta dibawa ke istana. Sama raja disuruh meyakini bahwa dialah Tuhan. Dia tidak mau. Tinggalkan agamamu, dia tidak mau. Diletakkan gergaji di atas kepalanya, lalu disuruh milih. Kamu tetap pada keyakinanmu, gergaji membelah dua tubuhmu. Atau kamu meyakini sebagai Tuhan, kamu bebas, silakan. Tapi dia malah mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya sambil berdiri di gergaji, sampai terbelah dua badannya, belahan yang satu jatuh ke kanan, belahan yang satu jatuh ke kiri. Itulah salah satu yang ada dalam Ashabul Ukhdud dari kisahnya yang panjang. Pada masa itu siapa yang beriman semua dihukum mati, yang beriman kepada pemuda itu. Imam Al-Qurtubi menukil 20.000 tenggelam di laut karena menyelamatkan akidahnya, 70.000 dibakar hidup-hidup. Itulah Ashabul Ukhdud. Karena akidah. Akidah yang perlu dipertahankan. Itu tadi Quran diturunkan untuk menjaga akidah manusia. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf saya mengangkat ini secara singkat dan saya sekali lagi mohon maaf tidak bermaksud ini, paling tidak saya sudah menyampaikan dan semuanya kembali kepada Bapak-bapak semua. Sekali lagi saya tahu masjid ini dan kayak gimana, sayanya juga termasuk orang yang pokoknya susah menerima itu, dan saya tidak bermaksud bahwa ingin maksa harus berdasarkan, enggak, saya hanya memberikan perbandingan tadi, semuanya kembali kepada Bapak. Sekali lagi ini hanyalah persoalan ijtihad, salah sekalipun kata Nabi kamu dapat pahala, apalagi kalau benar lebih banyak lagi pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, itu yang saya sampaikan. Dan ini udah masuk syuruk belum? Oh, ada pertanyaan satu kalau begitu. Kalau masih ada waktu sedikit, saya silakan jika ada pertanyaan. Iya. Iya. Iya Pak, silakan. Menyalahi apa? Syariat apa yang disalah, yang artinya kalau dibuat jarak, syariat apa kira-kira yang ditinggal dan menyalahi kalau dibuat jarak? Oh iya, jadi untuk meluruskan saf memang sampai para sahabat Umar secara khusus menggunakan pedang ketika itu. Dan kerapatan saf itu tidak ada satu ulama pun yang mengatakan tidak sah sholat kalau tidak bersentuhan kaki dengan kaki. Coba tunjukkan kepada saya supaya saya juga belajar. Mungkin saya belum tahu ya. Bahwa tunjukkan kepada saya bahwa ada ulama dari dulu sampai sekarang mengatakan
Kan kata Nabi, tarasu, rapatkan. Al-qadamu lil qadam wal katifu lil katif wa la yatrukil khalal. Kan itu selalu dibaca oleh imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya. Rapatkan, luruskan, kaki bersentuhan dengan kaki, bahu dengan bahu. Ya. Itulah yang disebut dengan sunnah Rasul. Itulah sunnah dalam sholat. Sekarang gini, ada enggak dalil yang mengatakan bahwa itu tidak sah kalau tidak bersentuhan kaki dengan kaki? Enggak usah dalil deh, terlalu jauh kalau bilang dalil. Ada enggak pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa itu tidak sah kalau tidak rapat seperti itu? Yang saya tahu, saya belum ketemu. Barangkali ada. Tapi karena kelemahan saya belum ketemu. Artinya apa? Karena saya belum ketemu, maka saya menyimpulkan bahwa itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah dari Rasul. Sunnahnya kita sholat, rapatkan barisan, kaki dengan kaki bersentuhan, bahu dengan bahu bersentuhan. Ya, dan jangan meninggalkan celah. Pada hadis yang lain, siapa yang meninggalkan celah, maka setanlah yang akan mengisinya. Itulah sunnahnya sholat. Tapi itu bukan syarat sahnya sholat. Coba baca syarat sahnya sholat. Apa itu termasuk menjadi syarat sahnya sholat? Kan tidak demikian juga. Iya. Jadi kembali lagi, ditambah lagi dengan kondisi yang seperti ini. Ya. Sebenarnya memang medsos ini dan media ini luar biasa pengaruhnya. Jadi ditambah lagi dengan kondisi seperti ini. Yang haram saja ketika darurat itu dibolehkan oleh Allah, ya kan? Dibolehkan oleh Allah. Contoh, babi haram apa halal? Tapi kalau darurat, boleh apa enggak? Semua mengatakan boleh. Khamar halal apa haram? Tapi ketika di gurun pasir enggak ada minuman yang lain kecuali itu. Dan kalau tidak minum itu bisa membahayakan jiwanya. Boleh apa enggak? Jadi ad-darurat, lahirlah kaidah. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Semua yang bersifat darurat membolehkan yang diharamkan. Ya. Yang bersifat darurat membolehkan yang dilarang. Tadi idealnya kita sholat seperti yang Bapak bilang, tapi kenyataannya kita dalam kondisi seperti ini, menurut saya ya mungkin juga ada yang tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang bersifat darurat. Tapi saya memaknai kondisi seperti ini adalah bagian dari kondisi yang bersifat darurat. Saya meninggalkan sunnah bukan karena saya tidak mau nyunnah. Tapi saya dalam hal ini adalah dalam rangka menjalankan syariat itu sendiri. Bahwa saya perlu menjaga kehidupan manusia supaya manusia bisa menjalankan sunnah itu sendiri. Menjalankan syariat itu sendiri. Seperti itu. Jadi, dan banyaklah contoh-contoh yang lain. Jadi saya menganggap kita dalam suasana yang bersifat darurat. Contoh yang lain. Ini masjid tidak ada tiang. Coba kalau di tengah ini ada tiang. Itu saf putus apa enggak? Boleh enggak kita memutus saf di dalam salat? Tidak boleh. Terus bagaimana kalau ada tiang? Saya bukan memutus, saya diputus. Berbeda kalimat redaksi hadis itu memutuskan. Memutus itu berarti saya yang aktif melakukan pemutusan. Saya ini diputus. Oleh karena apa? Ada sesuatu yang membuat saya terputus. Sebabnya itu apa tadi? Yaitu tiang. Itu yang jadi sebab. Kalau dalam istilah usul itu namanya illatul ahkam. Saya sekarang sebenarnya bukan tidak mau merapatkan saf, tapi saya dibawa ke dalam kondisi yang menjadi illat tadi, yaitu idealnya seperti ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Oh, maka saya
membuat jarak, tidak ada niat untuk memutus. Ada sebab yang membuat saya ini terputus. Sebabnya apa? Penyakit. Maka lahirlah tadi kaidah sekali lagi, ad-darurat tubihul mahzurat. Yang bersifat darurat itu membolehkan yang dilarang. Maka karena itu membolehkan, ya sudah, untuk menjaga jiwa manusia supaya orang masih bisa menjalankan syariat Allah lebih baik begini. Ya, Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Ya. Ya, tapi ini sekali lagi anggap saja hanya sebagai pembanding, tidak ada niat untuk ini, pembanding. Sekali lagi, saya mungkin mulai putus di masjid tempat saya. Saya ini ketua DKM di masjid. Itu bulan-bulan Oktoberan kali. Akhir-akhir ini juga. Sebelum saya sakit. Itu baru saya izinkan. Ya, sebelum saya sakit. Saya sakit, masuk dalam rumah sakit itu berapa hari? Udah 5 hari, saya maksa keluar. Saya belum sembuh. Begitu stresnya karena semua yang ada di rumah sakit memvonis saya COVID. Ya. Dan saya bersikeras saya bukan COVID. Karena saya tidak bisa bayangkan, kan katanya diisolasi sendiri ini. Wah, kayak apa nih kehidupan? Saya nggak mau. Ini luka nih semua. Dalamnya luka. Lambung semua luka, paru-paru luka. Muntah kayak apa? Pala pusing kayak apa? Tapi saya bersikeras saya bukan COVID. Ahli paru datang, saya diponis COVID. Saya nggak mau. Ya, saya bukan COVID, Dok, begitu. Saya lawan. Ini pendapat dokter. Belum waktunya saya keluar, saya maksa keluar. Tambah lagi dengan orang-orang pada nelpon dan pada ngirimin obat. Ya Allah, 2 hari saya keluar dari rumah sakit. Orang-orang yang kirimin obat tadi sembuh. 2 hari, Pak, sembuh. Ini sembuh semua. Ini luka semua ini. Makanan itu nggak bisa masuk. Air aja sakit. 2 hari. Ada namanya Pak Andi, sampai sebegini obat. Pokoknya minum aja terus ini. Tapi ini di rumah tolong disimpan. Iya, dan seterusnya. Jadi, dan setelah itu, gak lama kemudian, yang ahli paru nih, gak mau pakai masker, Pak. Sama istrinya sama-sama ahli paru. Gak mau pakai masker. Bersamaan meninggal karena COVID. Ya. Sekali lagi ajal di tangan Allah, tapi berikhtiar itu harus. Ini ahli paru yang dianggap paling hebat di Bekasi. Semua rumah sakit mewah dia ada di situ. Dan dia sendiri cerita pendapatannya sehari itu bisa 60 juta itu. Kalau dia praktek. Saking larisnya ini, Pak. Dan dia batasi orang yang mau berobat. Nggak boleh lebih dari 20, nggak boleh lebih dari 20 kalau pagi, sore gitu. Dia batasi, saking banyaknya. Baru saya keluar dari rumah sakit, langgarannya ini, dokter ini meninggal. Hah, kenapa? COVID sama istrinya. Ahli loh, Pak, ahli paru. Dan ketika dia ngobatin pasien, nggak pakai masker, Pak. Karena dia merasa dia ahlinya dalam masalah itu. Jadi nah saya ini bukan ahlinya. Saya hanya orang yang pernah diponis. Seperti itu. Tapi saya tidak terima. Ya, saya bukan ahlinya, saya orang ini, tapi saya tidak terima. Saking dropnya jiwa saya, sampai mimpi itu melihat begitu banyaknya orang yang kena penyakit ini, dan saya melihat saya di depan mengajak mereka olahraga. Kata orang-orang, iya memang harus ini, harus olahraga, memang harus ceria, harus ini segala macam. Hari itu tidak. Udah deh, saya meyakinkan diri saya bahwa saya harus sehat. Jadi saya tidak ada data juga bahwa saya pernah kena COVID, enggak ada data itu. Karena saya tidak menerima pendapat dokter tadi.
Saya hanya menyarankan, ya, semuanya kembali kepada bapak-bapak semua, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Masjid Al-Ikhlas ini dirahmati oleh Allah sehingga dapat dijauhkan dari penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya. Terima kasih. Ada sebagai penutup, ada doanya, saya yakin Bapak semua sudah tahu. Tapi ada satu doa yang ulama mengatakan paling tidak minimal 1 kali seumur hidup dibaca. Minimal, kalau nggak bisa baca terus sering, apa itu? Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. 3 yang diminta kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari angin merah dan darah hitam dan segala penyakit yang berat. Nabi ketika ini datang dari Jibril doa ini. Ketika itu cucu Nabi berdarah hidungnya. Banyak sekali keluar. Nabi menghampirinya. Nabi bingung. Tiba-tiba Jibril datang. Dan Jibril juga tidak ngajarin apa-apa. Nabi nanya, gimana ini wahai Jibril? Jibril pergi. Darah terus mengucur di hidung cucu Rasulullah SAW. Gak lama kemudian Jibril alaihissalam datang. Membawa doa tadi. Hai Muhammad, bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Cuma 3 kok isinya, singkat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari angin merah. Kalau orang kampung, angin duduk. Iya. Waddamil aswad, darah hitam, stroke. Wadda'il akbar, dan segala penyakit yang berat. Dibaca oleh Nabi, subhanallah, cucunya langsung sembuh. Maka ulama mengatakan, minimal baca sekali seumur hidup, kalau tidak bisa baca sering-sering. Ya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.